Mendengar kalimat politik identitas, kalian pasti sentimen. Sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Amin Rais, jangan membeot dong ngomong politik identitas. Tapi AHY mengatakan, jauhi politik identitas. Pak Jokowi, kalau pengen revolusi mental terrealisir, pisahkan antara politik dan agama. Berbeda dengan Maurice de Vergel yang mengatakan agama bukan menjadi penghalang dalam berpolitik. Bagaimana menurut kalian dalam pembangunan politik? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri. Politik identitas selalu menarik kita bincangkan. Mengapa? Karena terjadi pro dan kontra terkait dengan politik identitas, atau mungkin identitas politik seseorang. Kalian apa identitasnya? Bagaimana politik identitas kalian? Wah, itu menarik. Kebetulan pada hari ini ada 3 pemberitaan yang berbeda. Meskipun di beberapa media kita baca nanti, ayo nanti kita kupas semuanya. Pertama, kita melihat di Detik, Amin Rais sindir manusia biu soal politik identitas. Ya, Pak Amin Rais, jangan menjadi manusia biu. Wah. Kemudian kita melihat lagi di Tempo, politik burung unta. Ini kalimat yang berbeda dari biasanya. Politik burung unta dan pelanggaran HAM di Indonesia. Menarik judulnya. Kemudian di berita 1, jelang tahun politik, AHY ingatkan bahaya politik identitas. Ini mungkin masih terngiang-ngiang waktu DKI dulu atau mungkin yang lainnya. Ya, karena AHY dan Partai Demokrat tidak menampilkan politik identitas. Kemudian di suara.com, cek fakta, Jokowi mengatakan revolusi mental akan gagal jika agama tak pisahkan dari politik. Benarkah? Jadi pertanyaan editor, benarkah? Karena memang yang disampaikan Pak Jokowi, kalau tidak dilaksanakan pemisahan politik dan agama, maka revolusi mental yang ingin dihadirkan oleh pemerintah atau Pak Jokowi dan pemerintahannya itu tidak bisa terlaksana. Ayo pilih yang mana? Karena 4 berita tadi itu saling mendukung. Kalau begitu kita pilih di Detik dan selanjutnya nanti akan kita tambahkan ke yang lain. Kita baca, Amin Rais sindir manusia biu soal politik identitas. Manusia biu, jangan membiu. Jakarta, Amin Rais mulanya menyayangkan orang-orang yang tak menerapkan kualitas ideal seorang pemimpin. Dia menyebut ada 4 kualitas yang mesti dimiliki dalam kepemimpinan Islam, yaitu asyidku, kejujuran, al-amanah, atau memelihara apa yang menjadi kewajibannya, at-tabligh, menyampaikan informasi apa adanya, al-fatona, cerdas. Mungkin kalian yang pernah sekolah atau di pesantren, sekolah di pendidikan agama atau pesantren, maka 4 hal itu pasti yang identik dengan Rasulullah. Tapi sebagian selanjutnya itu kurang menarik karena itu sangat agamis. Ayo kita lanjutkan dulu bacanya. Sayang sekali banyak oknum dalam kepemimpinan nasional sekarang ini jauh dari kualitas 4 hal tadi. Cepat tanggap terhadap perkembangan.
yang terakhir, kata Pak Amin Rais. Disampaikan pada milad 1 tahun DPP Partai Umat Jakarta lewat Zoom. Jadi intinya 4 hal itu disampaikan dalam pertemuan internal partai sebetulnya, meskipun disiarkan secara langsung. Kemudian Pak Amin Rais juga mengatakan, menurut saya kalau orang yang menghilangkan identitas kebangsaannya, kesukuannya, atau keagamaannya, maka orang itu bisa berubah menjadi orang bingung, tanpa arah, dan menjadi objek ejekan dan penindasan orang lain. Mengapa? Karena orang itu sudah tidak punya harga diri. Sungguh kasihan. Ini menampilkan informasi bahwa pentingnya politik identitas, supaya punya identitas, karena memang berdasarkan ketika mendirikan pada partai politik kemarin itu berdasarkan dari kelompok-kelompok agama. Tetapi coba kita lihat yang sangat kontras di berita 1, jelang tahun politik, AHY ingatkan bahaya politik identitas. Ini sebuah peringatan yang luar biasa dari AHY. Katanya, semakin dekat kita pada tahun-tahun politik, jangan-jangan terulang kembali terbelahnya bangsa ini akibat pemilihan presiden pada pemilu 2019 yang lalu, yang lukanya masih berbekas sampai sekarang, kata AHY dalam acara silaturahmi dan kontemplasi Ramadan Partai Demokrat. AHY mengatakan persahabatan rusak, rumah tangga juga yang ada rusak. Ya semuanya karena pilihan yang berbeda, pilihan capres yang berbeda, itu sangat disayangkan. Kalian merasa nggak pada waktu 2019 itu apa yang disampaikan AHY? Tetapi itulah pendapat AHY. Pecinta masa depan negeri, itulah terkait politik identitas dan identitas politik. Ayo kalian yang berbasis partai politik agama, apakah kalian merasa dituding oleh kalimat dari AHY tadi? Atau sebagian kelompok yang berbasis nasionalis, apakah kalian merasa disinggung oleh kalimat dari Pak Amin Rais? Itu yang akan kita kupas, karena kalau kita melihat perkembangan di negeri ini, memang sebelum perkembangan, pertama, pada waktu kelahiran, taruhlah pada waktu 1955 atau bahkan waktu 45, kita paham negeri ini memang dibangun oleh banyak anak bangsa dari berbagai ragam. Dan pada tahun 55 diekspresikan, ada partai politik nasional, ada partai politik yang berbasis agama. Semuanya terjadi. Konflik, ya itu menjadi bumbu politik. Kalau dalam rumah tangga itu, percekcokan dalam keluarga itu biasa. Begitu juga dalam politik. Percekcokan dalam politik itu pada dasarnya wajar, tidak ada masalah, karena masing-masing ingin menghadirkan terbaik untuk negeri ini, bukan untuk saling menjatuhkan yang sebenarnya. Karena keinginan dalam tanda kutip menjatuhkan itu sebetulnya adalah apakah masih ada kelemahan dari partai lawan politik itu. Kalau tidak ada, maka apapun alasannya, maka tidak bisa menjatuhkan, tidak bisa mengalahkan lawan politik. Sebetulnya bagaimana sosiologi politik berbicara hal itu? Jadi kalau kita ngomong salah satu tokoh, Maurice de Venter, kita ngomong tentang politik identitas tadi, itu sebetulnya ketika Maurice de Venter menulis dalam buku sosiologi politik ini,
kemudian di halaman 206 ketika pembahasannya tentang evaluasi teori Marxis, Heidegger mengatakan atau menuliskan faktor-faktor yang sebetulnya tidak terlalu berpengaruh dalam dunia politik. Jadi ini berangkat dari kontestasi, perubahan dalam dunia politik di Barat. Ini saya ungkap pada awal abad ke-19, yaitu pada saat ketika Marx mengembangkan teorinya, teori Marxis. Pada permulaan abad 20 dan di kebanyakan masyarakat maju Eropa, konflik-konflik politik adalah terutama konflik kelas dalam artian Marxis. Jadi sebetulnya yang paling dominan dalam proses berpolitik itu karena munculnya konflik kelas, bukan konflik agama. Antagonisme antara aristokrasi dan kaum liberal politik adalah terutama antagonisme antara aristokrasi dan borjuis, kaum tani yang bertindak sebagai kelas pendukung bagi aristokrasi. Dan di situ faktor yang lain, agama, nasional, rasial, dan seterusnya itu kurang penting dibandingkan dengan faktor kepentingan kelas yang berlaku sebagai kamuflase. Maksudnya bahwa keberadaan agama, nasional, rasial itu sebetulnya masih dikalahkan dengan, kalau ngomong teorinya Marx, teori Marxis tersebut yang menampilkan kelas, pecinta masa depan negeri. Sehingga melihat dari Maurice de Verger ini, maka apa yang menjadi perbedaan cara pandang Pak Amin Rais AHY itu menjadi hal yang wajar lah di negeri ini. Begitu juga apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi terkait dengan tidak akan muncul, tidak akan hadir revolusi mental kalau politik dan agama tidak dipisahkan. Memang kalau kita ngomong negeri ini sepertinya tidak pernah selesai terkait dengan politik identitas dan identitas politik. Kalau kalian melihat perkembangan yang ada, bahwa beberapa partai politik masih menggunakan politik identitas atau identitas politik agama. Sebetulnya kalau melihat itu semua, maka lebih baik hal itu tidak menjadi perhatian, sehingga partai politik yang beridentitaskan itu menjadi lebih besar. Selama hal itu menjadi tema kampanye atau tema menjatuhkan lawan politik yang berpolitik identitas atau identitas politik agama, maka itu malah sebetulnya secara tidak langsung menjadi alat kampanye bagi mereka yang berpolitik identitas. Dibiarkan saja, maka sebetulnya tidak akan ada orang yang tertarik kalau dia terlalu mengedepankan identitas politik, maksudnya dengan mempolitisir agama, padahal prakteknya dia adalah misalkan partai yang korup misalkan, atau partai yang tidak peduli terhadap masyarakat, rakyat, pasti dia ditinggalkan. Apa yang disampaikan oleh Marx tadi betul, kelas itu yang paling berpengaruh, sehingga keberadaan agama itu masih kalah dengan keberadaan kelas yang disampaikan oleh Maurice de Verger ketika memberikan evaluasi teori Marxis. Sehingga pada kesempatan ini, ayo kita tidak usah terlalu terhanyut membahas politik identitas dan identitas politik. Itu kita bahas perlu. Dalam strategi pemenangan sebuah partai politik itu perlu. Tetapi kritik dari Pak Amin Rais tadi ketika jangan membio itu juga perlu. Meskipun apa yang disampaikan oleh AHY itu juga perlu. Lah,
Sekarang bagaimana supaya kalian sebagai pemilih itu aman? Ya memang kalau ngomong pemilu 2024 yang paling dipentingkan yaitu siapa yang bisa mensejahterakan rakyat. Apakah dia pakai identitas agama atau tidak, yang penting minimal dari track record selama ini dia mampu atau tidak, kalian bisa mendapat jawaban. Kedua, mereka yang selalu menampilkan politik identitas sebagai partai identitas partainya atau sebagai orang yang melawan politik identitas, maka dia tidak terlalu terpengaruh untuk mendapatkan tambahan suara. Mengapa? Karena dia disibukkan di situ. Sekarang masyarakat itu lebih cerdas. Kemudian yang ketiga, sudah saatnya kita mengikuti apa yang disampaikan Maurice de Villacroix, bahwa politik identitas atau agama itu bukan menjadi faktor utama dalam hal pemenangan sesuatu atau mengalahkan sesuatu, tapi bagaimana kalian menampilkan sebuah identitas yang bisa diterima oleh seluruh rakyat. Selanjutnya, kalau kalian ikut berkontestasi bisa menjadi pemenang. Kalau dalam bahasa menjadi penguasa bisa diterima, apakah rakyat kalian itu beridentitas agama atau tidak beridentitas agama. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.